Lain-lain, monggo silahkan. Oke, baik terima kasih. Izinkan forum saya ambil alih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan yang mungkin dalam kali ini belum bergabung dengan kita ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi akan bergabung di webinar kita. Yang kami hormati Bapak Kasubtim Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam, Bapak Heru Susanto. Terima kasih Bang yang ya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar kita kali ini. Kemudian yang kami hormati yang juga bergabung dengan webinar kita kali ini yaitu Ketua Asosiasi Nusantara UMKM Kabupaten Sorong dan Papua Barat Daya. Sudah hadir belum ya? Yaitu Bapak John Winendawan SPDK. Lalu tidak lupa kepada tim ya, tim penyelenggara DEPAK, yaitu diskusi penguatan aktor resolusi konflik. Ada kawan-kawan yaitu Bang Naif, Mbak Fatma, Mbak Cici, dan lain-lain yang terhormat, dan juga Ibu pemantik diskusi yang insya Allah kali ini sudah siap dengan materi khasnya, yaitu dari Papua sana ya, sudah siap dengan materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan malam kali ini. Dan tidak lupa, izinkan saya menyapa seluruh peserta, baik ARK yang merupakan alumni SPAK dari berbagai provinsi di Indonesia, dan para hadirin yang tergabung dalam webinar kali ini. Eh, Izinkanlah saya, Rudi Syahrudin Ahmad, ARK Jawa Barat, ARK tahun 2025, memandu kegiatan webinar pada kesempatan kali ini. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini, webinar ini merupakan kegiatan rutin karena yang diselenggarakan oleh Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, yaitu sebagai wadah interaksi pikir antara ya para ARK untuk menambah hasanah pengetahuan, wacana, dan berbagai isu kontemporer yang ada di sekitar kita. Mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak Kasubdit sudah bergabung dengan kita? Belum, Kak. Oke, kita langsung saja ke pemateri mungkin ya. Siap, lanjut. Oke, kali ini saya perlu diperkenalkan terlebih dahulu bahwa materi kali ini kita akan bawa dengan judul yaitu Gemar Papeda Potok, gitu ya cara bacanya, yaitu Gerakan Masyarakat Papua Penuh Damai, yang akan dibawakan, diterangkan sejelas-jelasnya oleh Ibu Medi Tuk, yaitu aktor resolusi konflik Provinsi Papua Barat, Papua Barat ya. Perlu diketahui bahwa Ibu Medi ini nama lengkapnya itu Ibu Purut Medi Tuk, ya sebagai penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Sudah ada Pak Kasubdit, Kak. Oh, oh sudah ada. Oke, baik, terima kasih. Pak Kasubdit, mohon izin, kami sedang memulai dan mohon berkenan sebagai pengantar ya, untuk memberikan arahan pengantar pada acara atau webinar kali ini. Pada yang terhormat Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG, sebagai Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan untuk memberikan pengantarnya. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Ibu Bapak, para peserta, kemudian para penyuluh, para pengurus dari seluruh Indonesia ini. Terima kasih ini pada, aduh aku lupa ini siapa namanya sekarang itu, Ibu apa, Ibu Meidi ya, kalau nggak Medi, salah ya. Ibu Medi, Medi. Nah, Ibu Meidi dari Papua. Terima kasih Ibu Meidi sudah bersedia menjadi narasumber nih dari Papua ya. Juga Hormat, Pak. eh, Mas Rudi. Selamat malam di sana udah jam 9 ya Bu Medi ya. Iya, iya, Pak. Mohon maaf ini jadi pengalaman ini ya. Mudah-mudahan kita berharap semuanya nih Papua aman-aman saja. Soalnya di media sosial itu kan lagi rame terkait dengan PSU ya. Mudah-mudahan pemilihan suara ulang di Papua yang kemudian apa ya, itu kan dari sisi politik ada ya ada perbedaan dan salah sosial yang lumayan dapat memicu konflik ya. Mudah-mudahan bisa segera eh, tuntas dan semua komunitas di Papua bisa hidup damai dan berdampingan. Terus karena kalau di sana juga bermasalah ya bisa apa berdampak pada wilayah-wilayah yang lain, daerah-daerah yang lain. Nah, ini memang seringkali kemudian persoalan konflik sosial keagamaan ini ya dipicu oleh masalah-masalah lain termasuk ekonomi dan politik gitu ya. Dan kita ingin melihat bagaimana kawan-kawan di Papua dan juga masyarakat di sana itu melakukan langkah-langkah upaya-upaya bina damai gitu. Dan kami ya sangat berterima kasih nih Bu Medi sudah mau berkenan untuk berbagi. Ya, mudah-mudahan biar tidak terlalu malam di sana kan. Jadi mungkin bisa dimulai saja Mas Rudi. Eh, dan Ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Terima kasih. Monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasubdit, Kang Deddy Selamat Riyadi yang sudah memberikan pengantarnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, Kang. Oke, kita lanjut. Tadi sempat tertunda itu ke pengenalan pematik kita Ibu Meidi. Panggilan akrabnya Ibu Meidi gitu ya. Oke, Ibu Meidi ini eh, banyak jejak pengalamannya ya, yaitu beliau sebagai pendeta juga dan menikah juga dengan pendeta, suami pendeta yang kemudian sudah dikaruniai anak, 4 orang anak. Lalu jabatan aktif beliau yaitu pengurus organisasi gereja lokal GSPDI Kabupaten Sorong, kemudian juga pengurus Asosiasi Pendeta Indonesia API Kabupaten Sorong, kemudian beliau juga sebagai pengurus Persatuan Wanita Kristen Indonesia PWKI Kabupaten Sorong, lalu pengurus Pokja Madrasah Beragama Distrik, pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara Distrik, kemudian pengurus Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sorong. Beliau menempuh pendidikan sarjana teologi STH dan sarjana pendidikan Kristen SPDK di Sekolah Tinggi Alkitab Langoan Minahasa Induk Sulawesi Utara. Kemudian mulai pendidikan sejak tahun 1994 sampai dengan lulus. Beliau punya sedikit moto, yaitu hidup berproses, tetapi kita harus berani hadapi proses. Sebab no proses, no progress. No process, no reward. Nah, untuk mendalami materi yang akan disampaikan oleh Ibu Tuk, pada Ibu Tuk, mohon izin kami berikan waktu 30 menit untuk memaparkan materi yang telah disiapkan. Silakan Ibu Mei. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya malam hari ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Swastiastu, warahmatullahi Namo Wabarakatuh. Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Haji
Slamet Riyadi MAG, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan. Dan yang saya hormati Bang Hersus Kasubtim ya, penyuluh agama Islam. Kemudian yang saya hormati panitia pelaksana yang hebat dan strategis, ada Bang Naif Adnan, Mbak Fatma Jauharo, Mbak Cici Surya Irfan, dan kawan-kawan ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian moderator kita malam hari ini Bapak Rudi Sahrudin Ahmad. Juga seluruh peserta webinar Depart Diskusi Penguatan Aktor Resolusi Konflik dari ujung timur Papua Barat dan saya nyapa semuanya dengan salam hormat dan salam sehat buat kita semuanya. Oke, saya akan berbagi layar dulu. Sekali lagi terima kasih untuk momen strategis malam ini bisa diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber di kesempatan yang cemerlang dan saya percaya ini adalah momen yang terus membuat kita tetap bersemangat untuk belajar bersama-sama. Jadi di sini saya akan sharing dan juga berharap untuk bisa diskusi bersama-sama mengenai topik yang saya eh, ambil pada malam hari ini adalah gemar papeda kotop. Jadi gemar papeda kotop. Gemar papeda adalah gerakan masyarakat penuh damai. Nah, kenapa eh, gerakan papeda kotop ini artinya pemahaman tentang kotop? Kenapa pakai kata kotop? Karena jargon kotop adalah kalau di Papua itu biasa kalau kita apa ya menyapa seseorang kita bilang ko. Ko itu berarti kamu dan T itu trust atau kepercayaan atau dipercaya dan O itu adalah optimis. Kemudian P itu produktif atau produksi. Jadi saya bisa apa? Saya bisa sampaikan bahwa KOTOP itu adalah singkatan kamu dipercaya, kamu menjadi generasi kepercayaan, kamu itu optimis, kamu itu produktif. Jadi jargon ini digunakan untuk mengkampanyekan cinta produk lokal, khususnya yang ada di Papua Barat, dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Papua Barat. Kemudian program ini adalah program strategis yang luar biasa oleh Kementerian Agama Papua Barat. Ini benar-benar adalah gerakan masyarakat yang betul-betul membawa sesuatu yang berbeda pastinya. Bagian satu. Ya. Nah, jadi Gemar Papeda ini adalah benar-benar sebuah gerakan yang saya bilang gerakan yang keren sekali di Papua Barat Daya. Yang benar-benar sudah menjadi apa ya? Menjadi realita yang berdampak di kalangan masyarakat. Jadi kenapa Kementerian Agama menggunakan papeda? Jujur awal saya waktu menerima apa info bahwa kita akan ada Gemar Papeda di benang saya berpikir bahwa oh mungkin ini kita di Papua Barat ini terus di apa ya didesak terus didorong untuk kita itu seluruh masyarakat bukan cuma orang
asli Papua, tetapi seluruh masyarakat dari suku apapun kita mungkin apa ya didorong, didesak untuk eh, s- terus makan papeda karena papeda ini adalah makanan khas dan simbol budaya Papua. Jadi papeda ini bentuknya bubur sagu lengket yang warnanya putih bening. Mungkin kalau teman-teman eh, yang bergabung, yang bukan cuma juga di Papua, tapi saya juga pernah di Ambon. Walaupun waktu di Ambon itu saya tidak pernah menyentuh sama sekali yang namanya papeda. Tetapi ketika saya ada di Papua tahun 2002, otomatis saya belajar dan penikmat papeda. Papeda adalah bubur sagu lengket yang warnanya putih bening dan ini adalah makanan khas masyarakat Papua. Sekali lagi bukan cuma orang Papua, tetapi seluruh masyarakat yang ada di Papua dan disajikan dengan ikan kuah kuning. Jadi sangat enak dinikmati. Kemudian kaya serat, rendah kolesterol, bernutrisi tinggi sebagai pengganti nasi. Kemudian filosofi dan makna papeda dalam tradisi Papua, papeda bukan hanya sekedar makanan, melainkan simbol. Ini yang penting bahwa papeda adalah simbol ikatan kekeluargaan yang santun dan penuh hormat dan dalam kebersamaan yang rukun. Dan tradisi makan papeda ini secara bersama dari satu piring sebagai lambang kebersamaan, lambang pemersatu bagi masyarakat yang ada di Papua Barat, juga yang ada di Papua Barat Daya. Dan papeda juga banyak kali atau sering dipakai dalam upacara-upacara adat penting yang ada di Papua. Misalnya ritual-ritual kelahiran dan banyak sekali ritual-ritual yang di dalamnya tetap papeda itu tidak akan pernah ketinggalan, tetap tersedia yang namanya papeda. Nah, papeda dan kearifan lokal di Papua Barat. Sagu sebagai sumber pangan utama di pesisir dan pedalaman Papua. Pengolahan sagu secara tradisional dari pohon sagu menjadi sagu hingga menjadi bubur papeda. Tetapi bukan juga cuman menjadi bubur papeda, sekarang sudah berkembang luar biasa dengan eh, kemajuan UMKM yang ada di Papua. Jadi sagu ini dipergunakan bukan hanya jadi sebagai bubur papeda, tetapi sudah banyak berkembang menjadi kue-kue yang enak, yang bukan hanya dipasarkan di lokal di Papua, tapi juga sudah bisa keluar dari Papua. Kemudian peran papeda dalam menjaga kelestarian budaya dan identitas masyarakat adat. Nah, lahirnya gerakan Gemar Papeda Kotop ini adalah inisiatif Kementerian Agama Papua Barat yang dipimpin langsung oleh kepala kantor kami, kepala kantor wilayah Kementerian Agama Papua Barat, dengan hormat saya sebut Bapak Luxen James Mayor, di mana mengangkat nilai-nilai budaya dan mempererat persaudaraan, juga memperkuat nilai kesadaran masyarakat Papua peduli produk lokal. Program pemberdayaan ekonomi warga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat dengan membeli produk lokal masyarakat dan memperkokoh rukun umat beragama Papua. Tujuan misi gerak Papeda Kotop ini adalah mempererat dan kedamaian antar komunitas di Papua Barat. Karena ada banyak kali juga isu-isu yang berkembang tentang Papua. Tapi syukur bahwa gerakan ini sungguh luar biasa, benar-benar eh,
nyata memperkuat rasa persaudaraan dan kedamaian antar komunitas di Papua Barat. Kemudian ini juga hal yang paling penting juga di mana gerakan ini mengatasi kemiskinan ekstrim dan stunting di Papua Barat dengan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembelian produk lokal. Kemudian penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama. Nah, implementasi program ini diluncurkan secara serentak di 12 kabupaten dan satu kota di 2 provinsi ya, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dan kegiatan tersebut juga tugas di Kabupaten Sorong dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, bahkan pun semua ASN, Kementerian Agama juga di dalamnya ada penyuluh lintas agama yang sudah ASN bahkan yang yang Pak akan gemar kota ini adalah meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap budaya lokal. Kemudian mempererat hubungan antar suku dan agama melalui kegiatan bersama dan menjadi contoh gerakan damai berbasis budaya di Indonesia Timur. Kemudian program strategis meliputi pembelian produk lokal yang dijual oleh masyarakat Papua, khususnya oleh mama-mama Papua. Jadi khususnya kami ASN, Kementerian Agama yang ada di Papua Barat, juga di Papua Barat Daya ini benar-benar kami wajib berbelanja produk-produk lokal mama-mama Papua. Jadi bukan hanya setiap terima gaji, tetapi setiap kalau ke pasar, kami terus akan berjumpa dengan mama-mama Papua. Kami harus fokus memberi diri kami untuk apa? Mengambil bahagian, membeli atau berbelanja, membeli produk-produk lokal dari mama-mama Papua. Kemudian dukungan Kementerian Agama dan mitra strategis, pendampingan dan fasilitas oleh Kementerian Agama Papua Barat, dan ini betul-betul sangat luar biasa. Jadi pendampingan dan bahkan pun fasilitas oleh Kementerian Agama Papua Barat juga Papua Barat Daya ini sangat luar biasa. Jadi sebagaimana tahun ini pada bulan Maret di tahun yang sudah berjalan bahkan di bulan Maret kemarin eh, pendampingan juga saat agama Buddha eh, bersama-sama juga mengambil bagian ini. Mereka juga tema strategis ini gemar papeda. Jadi hal yang dilakukan tetapi bersama-sama juga ke saya perhatikan ada yang ada di Kabupaten Solo. Mereka harus berbelanja juga, berbelanja di pasar di mana harus fokus juga kepada produk lokal yang dijual oleh mama-mama Papua. Kemudian kolaborasi dengan tokoh adat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Kemudian media kampanye budaya dan perdamaian berbagai platform. Kemudian keikutsertaan penyuluh lintas agama. Nah, bersama Gemar Papeda, wujudkan Papua Barat penuh damai. Papeda sebagai simbol persatuan dan kekayaan budaya, Kotop sebagai gerakan damai yang menguatkan masyarakat yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Bergabung dan lestarikan budaya, bangun masa depan Papua Barat dan Papua Barat Daya yang harmonis. Kotop, kalau kau beli, mama-mama dongpu jualan. Dan kehidupan dalam harmoni, sosialisasi, dan kerukunan umat beragama benar-benar menjadi kuat di Kabupaten Sorong
Papua Barat juga Papua Barat Daya. Jadi dengan demikian Gemar Papeda Kotop merupakan upaya Kementerian Agama Papua Barat untuk meningkatkan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat Papua, juga Papua Barat dan Papua Barat Daya melalui cinta produk lokal dan penguatan kerukunan umat beragama. Ini ada gambar atau foto kegiatan Gemar Papeda. Ini khusus yang ada di Kabupaten. Kemudian ya ini salah satu contoh ASN Kementerian Agama wajib berbelanja jualan mama-mama Papua. Jadi kami mengambil bagian dan bukan hanya pada waktu launching atau pada kegiatan-kegiatan, tetapi sudah menjadi lifestyle kami untuk terus fokus melihat mama-mama Papua. Ya ini bukti kami bersama-sama ya berbelanja produk lokal mama-mama Papua khususnya yang ada di Kabupaten Sorong. Nah, ini juga ini kebersamaan keluarga Kementerian Agama Kabupaten Sorong. Oke, demikianlah yang saya bisa sharingkan, bagikan. Gemar Papeda Kotop. Kau jadi top kalau kau suka beli produk jualan mama-mama Papua. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Medi yang sudah memberikan paparan yang cukup jelas tentang program yang diselenggarakan di Papua Barat. Selanjutnya saya akan berikan waktu kepada para peserta untuk menanggapi atau ada pertanyaan yang mungkin menggelitik tentang program-program yang diaplikasikan di Papua Barat sana, di Papua ya. Oke, namun sebelumnya eh, ada sedikit Ibu Medi, mungkin Ibu Medi apa namanya perlu menjelaskan terlebih dahulu Ibu bahwa bagaimana kondisi kerukunan di Papua Barat sana atau di Kabupaten Sorong sana. Kondisi kerukunan di Kabupaten Sorong ya, karena saya memang bertugas di Kabupaten Sorong. Puji Tuhan, Alhamdulillah sampai hari ini aman, kondusif. Karena bukan kebetulan juga di Kabupaten Sorong ini oleh pemerintah eh, sudah ada 2 kecamatan yang dipilih, di mana di setiap kecamatan itu ada masing-masing ada satu kampung. Sudah menjadi kampung kerukunan yang ada di distrik Aimas di ibu kota Kabupaten Sorong, kemudian ada di distrik Salawati, kebetulan distrik Salawati, distrik itu adalah kecamatan ya, kecamatan Aimas dan kecamatan Salawati. Jadi kebetulan juga saya ada di kecamatan Salawati, jadi sudah ada kampung kerukunan. Jadi luar biasa kebersamaan eh, di Kabupaten Sorong. Sampai hari ini pun saya, puji Tuhan, sudah 24 tahun ada di Kabupaten Sorong. Dan tetap aman, tentram, terkendali. Hidup bersama di Kabupaten Sorong. Kami sudah jadi apa ya, sudah apa membangun kebersamaan, kekeluargaannya, kerukunan. Memang sih ada juga misalnya konflik yang terjadi, tapi bisa teratasi dengan aman. Jadi sampai hari ini kami tetap menikmati ya betapa kebersamaan kekeluargaan baik yang di kabupaten juga maupun di kota Sorong sama-sama. Benar-benar Oke, kondisi aman, terkendali sampai hari ini. baik, terima kasih Ibu Medi. Eh, saya serahkan kepada peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu atau di eh, chat di Ada kolom Yusra. chat ya.
Oh, sudah ada Ada penanya ya, ya. Pak Yusran. Pak Yusran, kami persilakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, Pak Yusran. ya baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yusran, penyuluh agama Islam dari Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Menarik ya materi yang disampaikan oleh pemateri terkait papeda ini. Kalau di kami Sulawesi Barat itu sebutnya kapurung. Hampir-hampir mirip lah. Nah, yang ingin saya tanyakan langsung saja ya. Kita kan ya walaupun kita dekat dengan Papua, tapi masih kurang apa istilahnya ya, masih tidak tahu persis seperti apa perkembangan di Papua sana, khususnya penanganan konfliknya dan seterusnya. Kan kita semua tahu bahwa sebagian dari kita ya tahu bahwa di Papua itu kan ada yang namanya sering terjadi yang namanya perang antar suku, betul Bu ya? Sering terjadi ya? Ya, Kan itu sering terjadi tuh yang namanya perang antar suku itu kami melihat ya dari kacamata luar Papua itu melihat bahwa itu seolah-olah sudah menjadi budaya di masyarakat Papua pada umumnya. Walaupun tidak ya mungkin tidak menyeluruh di seluruh Papua, cuman ya sebagian besar yang kami lihat itu seperti itu bahwa peperangan antar suku itu sudah menjadi bagian daripada budaya dalam menyelesaikan persoalan. Nah, yang ingin saya pertanyakan, kira-kira sebagai penyuluh agama, sebagai seorang tokoh agama juga, sebagai pendeta, sebagai penyuluh agama, khususnya sebagai aktor resolusi konflik, kira-kira bagaimana kita melihat itu, bagaimana kita menyikapi itu, seperti apa posisi ARK? Oke lah, mungkin saat ini itu apa ya, itu konflik kesukuan, tapi kan tidak menutup kemungkinan itu ke depannya dia menjadi konflik antar agama, kan tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa posisi ARK di dalam konflik tersebut. Karena mau tidak mau itu sudah hampir menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat Papua. Ya, oke, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan, ada lagi serta yang ingin bertanya. Sambil menunggu mungkin ya, kami serahkan ke Ibu Medi. Baik, Pak Rudi ya. Dengan Pak siapa tadi? Bapak Yusran dari Dengan ya, Sulawesi dengan Barat. Pak Yusran ya. Sulawesi Barat. Tengah. Oh, Sulawesi Barat. Sulawesi Ya izin, kita sama-sama Sulawesi, Pak. Cuman saya sudah di Papua. Oh ya, eh siap, siap. ya, kalau bicara kapurung memang agak beda-beda tipis. Rasanya juga memang hampir sama, sama dengan papeda. Nikmat ya untuk waktu kita konsumsi sangat nikmat. Satu piring rasa tidak cukup, betul ya Pak? Betul ya Pak, Pak Betul Yusran. sekali. Ya, sangat nikmat sekali. Kemudian yang Pak Yusran tanyakan, bagaimana cara penanganan konflik ya di Papua, seperti berita-berita atau mungkin memang realitanya kan di dunia maya, dia tentang perang antar suku. Puji Tuhan Pak Yusran, kalau kami di Papua Barat atau khususnya di Kabupaten Sorong ini selama ini yang seperti saya bilang tadi bahwa sudah 24 tahun saya di sini saya tidak pernah menyaksikan antar perang suku. Justru kami yang di sini cuma melihat yang di media televisi atau media massa saja. Itu ya memang di daerah Papua, Papua pegunungan kebanyakan itu. Di Puncak Jaya, juga di Timika, tapi karena kami kota Kabupaten Sorong ini kan pintu masuk Papua. Jadi mau masuk di Papua itu harus melewati pintu pertama itu Papua. Apakah lewat kapal laut atau apa pesawat. Jadi awalnya masuk di Kabupaten Sorong. Nah, bagaimana cara penanganan kalau mungkin
menurut saya seperti yang saya sudah jalani selama saya menjadi penyuluh dari penyuluh non PNS ya sampai sekarang, bahkan pun sudah terlibat menjadi ARK, aktor resolusi konflik. Ya, yang saya lakukan adalah saya membangun kemitraan. Artinya saya tidak apa ya, tidak jaim, tapi pada posisi yang ya karena saya juga sebagai pendeta, juga suami sebagai pendeta yang notabene kami dipercayakan menjadi gembala jemaat, gembala umat yang sudah mau 24 tahun. Ya kami selama beberapa beberapa waktu ini dalam praktek pelayanan, dalam praktek hubungan kami baik dengan masyarakat atau biasa di sini orang asli Papua, kami membangun persaudaraan. Memang sih ada juga konflik-konflik kecil, bahkan pun secara apa ya, pengalaman juga pernah teralami, tapi bisa teratasi, bisa dilewati. Jadi membangun kemitraan, membangun hubungan, komunikasi yang baik, tidak apa ya, tidak ada batasan artinya bukan tidak ada batasan apa, tapi pada porsi masing-masing. Karena saya juga sebagai pendeta, tapi saya ada di masyarakat, jadi saya bersama-sama dengan masyarakat, dengan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Sorong khususnya, apalagi dengan tokoh-tokoh adat, kami membangun komunikasi yang baik di Kabupaten Sorong. Jadi selama ini sesuai dengan pengalaman saya, tidak ada hal-hal yang apa ya, hal-hal yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan seperti berita-berita yang selalu berkembang di luar. Tapi realitanya kami di sini begitu menikmati suasana kekeluargaan, kebersamaan dengan masyarakat Papua dan kami merasa bahwa kami sudah menjadi orang Papua di tanah Papua. Kalau kami di Kabupaten Sorong adalah kami sudah menjadi orang di Tanah Moi. Tanah Moi tercinta ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang Oke, bisa saya sampaikan, Pak Yusran. Ya, baik. Pak Moderator bisa sedikit ini? Eh, gimana Bapak? oke, baik begini. Eh, eh, apa ya? Luar biasa sebelumnya penyampaian dari narasumber tadi. Dan syukurnya karena ternyata di Hmm. wilayahnya beliau bertugas itu tidak ada praktik ya praktik perang antar suku. Ternyata itu bagian Papua puncak, bagian puncak. Ini menjadi tantangan kita karena saya sangat penasaran. Maksudnya sangat penasarannya bagaimana? Karena kan kebanyakan dari aktor resolusi konflik yang menjadi narasumber itu kebanyakan dan hampir mayoritas menggunakan pendekatan lokalitas, ya menggunakan nilai-nilai kearifan lokalitasnya yang ada di masyarakat itu dalam menyelesaikan konflik. Ya, apalagi konflik sosial berdimensi keagamaan. Nah, yang terjadi di Papua ini sangat menarik karena peperangan antar suku itu sendiri eh, perang antar suku itu kan sudah menjadi budaya. Setiap ada persoalan itu diselesaikan dengan peperangan itu tadi antar suku. Nah, itu saya menariknya di mana? Menariknya kira-kira bagaimana aktor resolusi konflik itu menggunakan pendekatan itu, pendekatan Hmm. lokalitasnya yang notabene menggunakan kekerasan. Kira-kira, cuman kan lagi-lagi di wilayahnya narasumber itu tidak, narasumber kita tidak ada. Nah, harapannya mudah-mudahan ke depan ada juga nih aktor narasumber ARK ini yang dari wilayah puncak. Nah, supaya kita bisa mendapatkan jawabannya. Oh, seperti ini, seperti itu. Ya mungkin itu narasumber dan moderator. Ya, siap. Terima kasih Pak Yusran. Izin Pak Sampai Yusran. Izin Pak Yusran. Pak Yusran izin aktor resolusi konflik kita tahun 2024 yang di Surabaya sebenarnya ada yang dari Puncak Jaya. Ada, tapi saya sudah lupa Ah, namanya. Ada, nah, ada. itu mudah-mudahan Ya, ya. bisa lah di Iya, topik itu tapi kita beliau secara personal dan mungkin ini menjadi hal yang menarik buat bapak-bapak ibu sekalian sebagai peserta ini. Kira-kira gimana nih? Kan kebanyakan kita itu menggunakan pendekatan lokal.
kearifan lokal untuk digunakan salah satu pendekatannya untuk menyelesaikan konflik. Nah, sedangkan salah satu kearifan yang di Puncak Jaya di daerah Puncak itu, Papua bagian Puncak itu kan salah satu budayanya itu yaitu menyelesaikan konflik dengan konflik begitu. Maksudnya dengan dengan perang itu antar suku itu begitu. Yang mudah-mudahan ada yang ARK dari Puncak itu mudah-mudahan bisa lah menjadi narasumber ke depannya supaya Ya, kita ini mudah-mudahan. tercerahkan, oh ternyata seperti itu begitu. Terima kasih. Baik, siap, Pak Yusran. Iya, iya. Oke, kita beranjak ke pertanyaan kedua. Ada yang sudah resign, Bapak Gunawan. Kami persilakan Pak Gunawan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh moderator. Saya menyapa dulu nih, selamat malam Ibu Medi. Selamat malam, Pak. Ya, kebetulan sama-sama ARK di 2024 ini ya, di Surabaya kita ini. Iya, Pak Gunawan, iya, Ini betul. ini kepala, kepala suku ke saat itu kan di kepala suku nih. Ya, Izin kepala suku yang di apa Puncak Jaya. Saya lupa nama beliau. saya juga lupa juga namanya kemarin tuh. Pak Junaid juga di kan Papua juga kan, Pak Junaid Papua, kan? Papua, Papua Ya, Indo, ya. Mungkin Pak beliau Hendro. juga ada malam ini. Iya. Ini saya hanya ingin pencerahan saja nih, Bu Medi. Apa namanya, persentase eh, umat beragama yang ada di Sorong itu sehingga terciptanya situasi yang kondusif gitu kan. Artinya kan berapa persen yang Islam, berapa persen yang Kristen, yang itu ingin kita ketahui gambaran awalnya gitu kan. Gambaran awalnya kehidupan beragama di Papua termasuk Sorong itu, yang ingin kita ketahui dari Bima inilah seperti apa gitu kan, supaya kita ini nggak menerka-nerka atau mengira-ngira gitu kan gambarannya. Jadi minimal itu kita dapatkan dari ARK info detailnya tentang persentase apa namanya umat beragama Umat ya, beragama. mungkin Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan sebagainya itu kan bisa ditampilkan ke kita gitu kan, supaya kita ini bisa mengetahui gitu kan ketika ada istilah berita-berita dari Papua itu, tidak serta-merta kita mencakup pikiran kita seluruh seluruh pulau Papua begitu kan. Kan beda-beda ini kan antara Papua Barat, Papua Puncak Jaya dan sebagainya itu kan yang konflik terus itu. Nah, ini berat. Mohon digambarkan dulu Ibu, apa namanya, keadaan kerukunan umat beragama di situ dan persentasenya. Itu aja mungkin untuk pembukaan awalnya ini Bu ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gunawan atas pertanyaannya. Saya serahkan ke Ibu Meidi. Ibu Meidi, pertanyaan Pak Gunawan yaitu berapa persentase umat beragama di Papua Barat ya atau Kabupaten Sorong sana sehingga bisa terjadi kondisi yang kondusif. Demikian, mangga silakan Ibu Meidi. Ya, baik, terima kasih Pak Gunawan. Kurangnya yang saya tahu memang yang nomor satu mau bilang persen juga bisa, tapi yang nomor satu memang agama Muslim, kedua Kristen Protestan, kemudian ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha. Jadi lebih mau bilang berapa persen ya? Yang pasti mayoritas Muslim, walaupun memang untuk di Kabupaten Sorong, Oh, mayoritasnya Muslim di sana ya di Kabupaten Sorong ya, Bu. iya, karena di sini kan memang kalau di kota Kabupaten Sorong ini kan masyarakat di sini transmigrasi, Pak Gunawan. Jadi kita di sini transmigrasi yang di pusat kota di apa eh, kalau di sini kalau disebut kampung ini ST, SP1, SP2 itu mayoritas memang transmigrasi. Jadi mayoritas Muslim. Yang
kebanyakan orang asli Papua itu ada di apa ya, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Sorong Selatan. Seperti itu. Kalau di Kabupaten Sorong kita ini lebih banyak karena memang transmigrasi. Jadi kalau saya lihat dari presentasinya memang masih agama Muslim yang apa yang lebih Lebih tinggi. dominan ya Bu ya. Tapi hubungan kita bagus sekali, hubungan kita sangat-sangat ya luar biasa. Karena kan kalau masyarakat atau orang asli Papua itu tinggal ada di pinggiran-pinggiran, di kampung-kampung yang ada di pinggiran-pinggiran, gitu. Tapi yang lebih banyak yang ada di kabupaten kayak Kabupaten Maibrat yang seperti saya bilang tadi, Kabupaten Sorong Selatan, eh, Ya, Tambrau, mungkin dari jumlah ini orang jumlah asli. mohon maaf Ibu Pendeta, mungkin dari jumlah Ya, ini jumlah tempat apa rumah ibadah gitu. Barangkali berapa gitu kan jumlah rumah ibadah yang kalau muslimnya gitu di situ mungkin mungkin data eh, kita sebagai ARK kalau juga rumah gitu ibadah sebenarnya juga kan. Iya, karena ini kan rawan-rawan ini termasuk di Papua dulu kan pernah terjadi gitu kan eh, apa pembakaran tempat ya. ibadah gitu kan masjid dan sebagainya. Barangkali di Sorong itu sendiri berapa ya kira-kira masjidnya ya masjid dan gerejanya gitu Bu. Terima kasih. Oh ya, oke. Saya mulai begini ya Pak Gunawan. Jumlah penduduk Kabupaten Sorong berdasarkan agama di Kabupaten Sorong 53%, 53,24% kekristenan, 47,31% Protestan, 5,93% Katolik. Kemudian Islam 46. Maaf, ini masih saya dapat data ini ya. Saya dapat data yang terupdate ini terbaru. eh, Islam 46,39%, kemudian Hindu 0,21% dan Buddha 0,16%. Jadi untuk lebih detailnya berikut adalah presentasi agama di Kabupaten Sorong. Jadi kekristenan 53,24%, di mana di dalamnya Protestan 47,31%, Katolik 5,93%, kemudian Islam 46,39%, Hindu 0,21% dan Buddha 0,16%. Ini yang yang update terbaru ini. Baik Bu. Kalau Terus lanjut Bu. jumlah Supaya ini agak supaya Tiki terpuaskan ini kaitan ya, dengan materi tadi kan apa tadi Papeda ya. KPJ. ya, Ya kalau di sini kan di Bima adanya Bapeda papeda. ini. Ya Bapeda ini ya anu pemerintah ini. Tapi Bapeda ini apa namanya yang bisa merawat gitu kan merawat keharmonisan antar umat beragama itu dengan saling berbelanja atau makan Ya, makan apa namanya papeda itu. Apakah ada hari-hari khususnya atau bagaimana itu Bu ya? Apakah makan bersama antara lintas agama gitu atau gimana itu ceritanya supaya apa kita bisa menjadikan bahwa papeda itu merupakan salah satu kearifan lokal yang merawat kerukunan di Sorong itu Bu. Bisa diceritakan lebih detail Bu. Terima kasih. ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa ini Pak Gunawan maksudnya bicara makan papeda ya. Ya, betul, Ya, Pak. Makanya itu kan mungkin hari-hari tertentu seperti kita kan kalau di Muslim gitu kan ada hari-hari Idul Fitri gitu. Jadi kita makan ketupat. Nah, ini yang saling berbagi gitu kan. Ini yang yang kita bisa merawat mungkin cepat contoh di daerah ini kita gitu. Ya. yang saya lihat bahwa kebanyakan di hari-hari penting eh, di Kabupaten Sorong untuk khususnya orang-orang Papua itu selalu tetap ada papeda. Di waktu-waktu pertemuan apa saja tetap ada papeda. Dan bukan cuma orang asli Papua ya, semua masyarakat pokoknya. Kita ibadah saja tetap ada papeda.
Ya, mau dalam pertemuan apa saja tetap ada papeda. Gitu Pak Gunawan. Jadi tidak bilang Bu nanti Oke, hari raya, bukan bilang sesuka kita, tapi kalau kita mau suka makan ya kita bisa bersama-sama makan, kita rame-rame makan. Atau kalau ada acara-acara juga kita bisa bersama-sama makan. Tapi rata-rata kalau untuk orang Papua asli memang itu makanan khas dari kanan pokok ya, masyarakat. Bu, ya. Gitu ya. Makanan ya makanan khas, makanan pokok. Maksudnya makanan ya makanan memang makanan sehari-hari. Kalau saya lihat bahwa orang Papua lebih lebih kenyang makan popeda daripada nasi. Tapi tetap juga nasi tetap ada. Tapi apalagi kalau kita juga walaupun kita bukan asli Papua, tapi kita sudah ikut senang makan papeda. Karena saya secara pribadi sangat senang dan sangat suka makan papeda. Dan ternyata papeda adalah simbol pemersatu, simbol kebersamaan, simbol kerukunan yang bisa apa ya menyatukan semua kalangan. Oke, siap Ibu Medi. Ya, jadi Terima Papua. kasih atas jawaban tanggapan dari pertanyaan Bapak Gunawan dari Bima ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang sudah raise hand yaitu ada Pak Al Junaidi. Al Junaidi. Halo Pak Al Junaid. Halo, Assalamualaikum. Halo, Mas Rudi. Ya, Assalamualaikum. Boleh ya? ya, silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam. Shalom. terkhusus untuk Ibu Medi Tuuk, sahabat kami di Papua Barat, ARK di zona D 2024 di Surabaya kemarin juga sama-sama ini, Bu Medi. Hormat Pak Ustadz. Iya, sehat-sehat Bu Medi ya. Papua Barat aman-aman Bu Medi ya. Aman-aman, puji Tuhan. Pemilihan gubernur aman ya. Papua itu Papua Barat itu aman, Papua Barat Daya. Di sini. Iya, mohon Papua maaf yang Bapak tidak Ibu. aman ya. Pemilihan PSU di sini, ya, alhamdulillah sudah tadi dari ya bukan urusan kita lah, yang penting ya kita urusan kita dengan depak saja. Baik Bu Medi, nah, ini kan tadi kan tentang ya papeda-papedaan, ya gerakan Papua, apa tadi papeda, gerakan Papua Damai, apa tadi Pak Bu Medi ya, benar ya? Gerak Iya, Gerakan Gerakan Masyarakat Papua Masyarakat Penuh Papua Damai. Berdamai. Gerakan Masyarakat Baik, nah, itu kan dari pemaparan Bu Medi tadi itu merupakan program dari instansi Kementerian Agama di sana ya, demikian begitu ya Bu Medi ya. Heeh. betul. Jadi kayak macam sebenarnya ada terkaitan juga dengan pertanyaan sahabat-sahabat yang tadi, mungkin Pak Yusran juga, dengan tadi Pak Gunawan juga, sehat-sehat Pak Gunawan. Ya, ini terkait mungkin teman-teman itu Sehat, saudaraku. eh, untuk diberikan penggambaran seperti bagaimana sih kita eh, kehidupan keberagamaan yang ada di Papua Barat. Mungkin dari persentase rumah ibadahnya, persentase total pemeluk agamanya, yang tadi Bu Medi sempat menyampaikan data yang terbaru seperti itu. Nah, ini kalau dari saya sendiri, ini mungkin sebagai perbandingan saja Bu Medi ya. Nah, ini Iya, yang saya eh, dapatkan itu Bu Medi, untuk Papua Barat sendiri itu dengan jumlah pemeluknya itu terbanyak adalah dari teman-teman Kristen sebenarnya. Mereka ada di iya, 227.000. Sedangkan teman-teman Muslim, ini data dari BPS Papua Barat. Kalau BPS kan kita bisa pertanggungjawabkan lah ya, Bu Media. Teman-teman Islam iya, bahkan ada di angka 215.000. Jadi masih teman-teman dari teman-teman Kristen yang 267.000 ini yang banyak mereka. Nah, ini eh, mungkin sebagai kita sharing aja kan di sini juga Bu Media. Nah, kalau kita melihat iya, rumah siap. ibadah teman-teman Kristen yang ada di Papua Barat, itu mereka dengan jumlah total rumah ibadahnya mereka itu untuk Kristen itu ada 953, Katolik 116, dan yang Muslim 352. Jadi tetap mungkin
saya melihat kayaknya sama aja di Papua dan Papua Barat persentase pemeluk agama kita sama kan mungkin dulu yang pernah saya sampaikan juga tetap teman-teman dari Kristen kalau kami di sini Kristen Protestan Kristen Katolik baru teman-teman Muslim sama sih Bu Medi. Nah cuman eh, Bu Medi yang menjadi diskusi mungkin dari saya kepada Bu Medi seperti itu. Teman-teman penyuluh dalam artian mungkin kita juga terikatnya di aktor resolusi konflik ya, ARK. Kalau Bu Medi sendiri, ya mungkin kita beda-beda juga. Kan ada teman-teman yang tinggalnya, teman-teman penyuluh di agak daerahnya, intinya kabupaten misalnya, jadi masih ramai. Kita nggak tahu nih teman-teman yang ada di pedalaman-pedalaman seperti apa. Kalau kami di Papua kan ketahuan nih ada Papua pegunungannya, ada Papua. Kalau kami kan Papua di laut, istilahnya kan kayak gitu. Kota Jayapura kan di laut. Kalau teman-teman yang ada di pedalaman Papua pegunungan misalnya. Nah, sekarang kalau teman-teman Papua Barat, nah, kira-kira Bu Medi dalam teman-teman pelaksanaan tugas penyuluh seperti itu yang ada di Papua Barat, ya entah itu terlepas dari perbedaan lokasi bertugas ya, lokasi kita bertugas. Kalau Bu Medi sendiri, apa tantangan-tantangan yang didapatkan atau yang dihadapi terkait terkait dengan eh, gerakan masyarakat Papua Damai ini? Barangkali dalam melaksanakan tugas atau secara umum tugas penyuluhnya apa yang khususnya dengan ini tantangan yang itu barangkali bisa sharing-sharing ke kita lah. Iya. Oke, Bu Oke, Bedi. Pak Oke, Lagi, makasih. kami Ibu untuk menjawab uh, di tangan HR atau khusus program dalam menerapkan program Gemar Papeda ini. Terima kasih Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Junaidi, sahabat di Papua, luar biasa. Eh, Kalau mau bilang tantangan, memang tantangan itu banyak ya. Cuman satu hal yang saya jalani selama ini untuk merefleksikan bagaimana kita mengkondisikan eh, proses kita sebagai penyuluh. Kalau saya sih apa ya, gimana ya, tetap apa ya, berbesar hati dengan kondisi di lapangan yang kadang ya menemukan hal-hal yang istilahnya ada saja yang bisa kita temukan di lapangan. Syukur saya dan yang pasti ya saya tugas saya ya apa ikut juga mengkampanyekan artinya membawa apa ya berita-berita yang bagus untuk masyarakat datang mendampingi mereka sehingga sebagaimana harapan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Daya untuk gerakan masyarakat Papua Penuh Damai itu bisa jadi realita. Dan tantangan juga memang Pak Ustadz, saya itu kan tidak tahu bawa tidak tahu bawa motor, tidak tahu bawa kendaraan motor, tidak tahu bukan saya motor. Jadi mau ada di apa ya di mungkin juga kadang bukan membuat saya tidak bisa bergerak, tetap bergerak walaupun memang banyak risiko-risiko saya harus terus ya puji Tuhan suami tetap siaga, anak-anak juga tetap siaga dan bersama dengan teman-teman juga penyuluh. Teman-teman penyuluh yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong baik
penyuluh lintas agama, luar biasa kami tetap bersinergik, bersatu, bersama-sama ya, dengan banyak hal yang kami bisa lakukan. Walaupun memang masih banyak apa ya keterbatasan-keterbatasan. Mungkin itu saja, Pak Ustadz. Oke. Hmm. Baik. Baik. Mungkin kalau disampaikan Ibu Bedi tadi ya, ya barangkali umumnya teman-teman penyuluh mungkin sama demikian ya. Mungkin hal seperti ini kalau kalau saya bertanya mungkin wajar karena kalau kami dari teman-teman kita kan dari teman-teman penghulu mungkin ada hal yang tidak kita dapatkan yang kita temukan secara langsung yang didapatkan oleh teman-teman penyuluh. Kalau pribadi kita kan kalau kami penghulu melihat ya kan, teman-teman penyuluh kayaknya lebih lebih luas lagi tupoksi kerjanya. Ya kalau kita kalau mau bilang penghulu kita di kantor saja. Makanya kalau kita jujur saja saya kalau ketika Ibu Medi mengatakan seperti itu, ya mungkin saya juga melihat teman-teman kami penyuluh yang ada di sini dari lintas agama semua, ya mungkin karena pengaruh kita tinggal di kotanya ya, mungkin saya nggak terlalu melihat, Tantangan. hmm, mungkin di mata saya nggak terlalu melihat kesusahan atau kesulitan atau tantangan yang dihadapi. Tapi mungkin barangkali ada dari teman-teman penyuluh-penyuluh kita yang ada di pedalaman. Sebenarnya tadi pas Bu Medi sebut teman kita yang dari Puncak Jaya, iya Bu Gebi, barangkali Oh masih iya ingat iya ya. Pak Ustadz Bu Gebi, tapi beliau agak Gebi, kurang iya Bu Gebi, ya. Nando di Merauke. Heeh. Wah itu oke, kita tunggu satu kesempatan barangkali Bu Gebi bisa didorong lah untuk ngisi-ngisi seperti ini kan biar kita juga cerita-cerita. Karena jujur saya kalau bicara Papua, kalau Papua di kota saya yang cerita. Tapi kalau Papua yang jatuhnya di gunung itu Bu Gebi yang cerita. Kita tuh pengen banget dengar cerita-cerita mereka gitu. Oke, Bu Medi terima kasih mungkin itu saja. Oke, Mas Rudi terima kasih. Raja saya Siap. kembalikan. Oke. Sama-sama. Oke, Terima kasih Pak sehat terus Ustadz. Bapak. Oke, ada pertanyaan yang lain sebelum kita eh, closing statement dari Ibu Medi ini. Sambil menunggu, eh, eh, perlu kami ingatkan untuk mengisi presensi atau daftar hadir ya, yang sudah dicantum di kolom chat. Baik, jika tidak ada, kami persilakan ke Ibu Medi untuk closing statement. Baik, closing statement saya, eh, papeda adalah makanan khas masyarakat Papua dan bukan cuma orang Papua saja yang menikmati, tetapi sudah menjadi makanan top masyarakat Papua pada umumnya. Jadi dari segala suku yang ada di Papua. Dan papeda adalah simbol ikatan kekeluargaan yang ramah, santun, dan penuh hormat di Papua Barat juga Papua Barat Daya. Dan papeda nilai luhurnya atau nilai spiritualnya sudah mempersatukan semua suku adat dan semua latar belakang perbedaan yang ada di Papua juga Papua Barat. Jadi banyak hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan juga, tetapi sedikitnya mungkin bisa memberikan jawaban bahwa dengan gerakan eh, Papua Penuh Damai atau Gemar Papeda Kotop ini benar-benar memberikan nilai luhur yang sudah mempersatukan semua suku adat belakang perbedaan yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jadi Gemar Papeda Kotop adalah gerakan masyarakat Papua Penuh Damai. Jadi gerakan ini adalah gerakan strategis yang sudah meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua Barat juga Papua Barat Daya terhadap kebijakan pemerintah dan sudah memperkuat eksistensi dan kehidupan ekonomi mama-mama kami yang ada di Papua serta mengurangi kemiskinan ekstrim juga stunting yang ada di Papua Barat juga Papua Barat Daya. Jadi ini juga adalah upaya Kementerian Agama Papua Barat untuk meningkatkan perekonomian lokal dan memberdayakan masyarakat Papua melalui cinta produk lokal dan penguatan kerukunan
umat beragama. Oke, Demikian Pak Rudi. baik. Terima kasih Ibu Maidi atas closing statement-nya. Mohon izin kami sebagai narasumber ingin sedikit meringkas diskusi pada kesempatan malam kali ini bahwa Gemar Papeda hadir sebagai upaya nyata Kementerian Agama Papua Barat untuk memperkuat kerukunan, merawat keberagaman, serta menumbuhkan budaya damai di tengah di tengah masyarakat Papua Barat. Program ini menekankan pentingnya moderasi beragama, dialog lintas iman, dan sinergi antar komunitas sebagai kunci menjaga keharmonisan. Harapan besar kita bersama, Gemar Papeda Kotop dapat menjadi inspirasi gerakan damai yang berkelanjutan sehingga bisa diinstal ya di beberapa daerah di Indonesia. Saya Rudi Syarudin Ahmad, ARK Jawa Barat. Mohon izin pamit undur. Terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi pada webinar kali ini. Dan tidak lupa juga pada Pak Kasubdit, Katin, kemudian tim Depak yang sudah memfasilitasi wadah kita untuk diskusi terkait isu-isu kontemporer dan lain sebagainya. Dengan demikian telah selesai kita di penghujung acara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, wabarakatuh. izin untuk foto bersama dulu ya. Baik, saya pimpin. Kita ada 5 slide. Slide pertama, izin bagi yang berkenan menyalakan kamera. Monggo. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sehat semua. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu. Sampai ketemu minggu depan. Pak, saya izin matikan Zoom-nya.